Ruwiya an Abdullah bin Amr ibni As radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi, radhiya mudah-mudahan meridhoi Allahu Allah anhuma, yakni dari Abdullah ibni Amr al-As, annahu sesungguhnya Abdullah bin Amr, qala berkata sapa Abdullah bin Amr, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya utawi dunya, iku mataun dadi seneng-seneng. Ad-dunya utawi dunya iku mataun menjadi kesenangan. Wa khairu mata'iha utawi luweh baguse seneng-senenge dunya. Wa khairu mata'iha utawi luweh bagus-baguse seneng-senenge dunya. Wa khairu mata'iha utawi lebih bagus kesenangan dunia itu. Apa yang lebih bagus daripada kesenangan dunia adalah al-mar'atu, iku al-mar'atu sholihatu, wong wadon kang bagus atau sholihah. Iku al-mar'atu sholihatu, yakni perempuan yang sholihah. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Kita harus tahu dulu, sebelum mengetahui tentang matan hadis, kita harus tahu perawinya hadis. Yang meriwayatkan itu bagaimana, keadaannya itu bagaimana. Kita harus tahu ketika mempelajari satu hadis itu sendiri, tidak boleh langsung kepada isi satu hadis. Abdullah ibni Amr ibni As, beliau itu masuk agama Islam adalah di usia 7 tahun. Beliau masuk agama Islam itu di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun ini, Abdullah bin Amr itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Abdullah bin Amr ini adalah orang yang mampu untuk membaca dan menulis, yang itu jarang dimiliki oleh orang-orang zaman dahulu. Seperiodenya daripada Abdullah ibni Amr, jarang ada yang bisa membaca dan menulis. Akan tetapi Abdullah bin Amr bin As adalah anak yang betul-betul cerdas, anak yang betul-betul pandai, anak yang betul-betul gigih. Lah, di saat ketika beliau itu memasuki agama Islam, sudah memeluk daripada agama Islam, maka beliau mempelajari Al-Quran dengan bagus dan mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Beliau mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Abdullah bin Amr bin As, karena saking cerdasnya, jadi Abdullah bin Amr bin As itu sangat cerdas sekali. Sangat cerdas sekali beliau. Karena kecerdasan di dalam bidang menulis ini, karena Rasulullah SAW sudah memiliki anak kecil juga yang cerdas, yakni Zaid bin Sabit. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As ini dilarang untuk menulis Al-Quran, karena ada sahabat lainnya juga yang memiliki kecerdasan yang sama, yang usianya masih kecil.
yakni Zaid bin Sabit. Karena kecerdasan inilah maka beliau menulis beberapa hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat Rasulullah melarang untuk menulis satu hadis karena takutnya tercampur antara hadis ataupun itu Al-Quran, maka satu-satunya sahabat yang nulis banyak hadis itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Kemudian beliau menyodorkan kepada Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku telah menulis banyak sekali hadis-hadis engkau. Tapi beliau Abdullah bin Amr bin As cepat menghafalkan Qurannya, sudah hafid Quran. Jadi membedakan antara hadis dengan Quran itu sangat pandai sekali. Saking cerdasnya Abdullah bin Amr bin As itu. Oleh karenanya Rasulullah mengizinkan, wahai Abdullah bin Amr bin As, silakan kamu tulis hadis-hadis itu ya sesukamu, monggo silakan. Di saat itulah Abdullah bin Amr bin As sangatlah senang sekali. Nah, di saat beliau itu hafal Al-Quran, di saat beliau itu hafal Al-Quran, ya, di saat Abdullah bin Amr bin As ini sudah besar, ya, sudah besar, sudah hafal Al-Quran dengan sempurna, ibadahnya Abdullah bin Amr bin As luar biasa. Beliau tiap hari, ya, tiap hari itu baca Quran 30 juz. Ya, tiap hari 30 juz. Ya, satu hari itu 30 juz. Kayak santriwati Al-Istiqomah lah, kira-kira. Ya, kira-kira. Ya. Satu hari 30 juz. Malam itu jarang sekali melewatkan tahajudnya. Jarang sekali melewatkan tahajudnya. Kemudian di saat siang ada jihad, beliau senantiasa ikut berjuang di jalan Allah. Jika tidak ada jihad, maka dirinya itu berdagang. Itu adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Lah, di saat itulah beliau banyak sekali belajar sama Rasulullah dan menulis banyak kitab, banyak sekali hadis-hadis, dan hadis-hadis itu nantinya akan dibukukan oleh yakni Umar bin Abdul Aziz, ya, dan terkenal dengan Sahifah As-Sadiqah. Jadi sebenarnya kitab hadis pertama kali ya sahabat Abdullah bin Amr, ya, karena beliau memiliki kitab As-Sahifah As-Sadiqah, ya, yakni tulisan-tulisan hadis, ya, tulisan-tulisan hadis, ya, itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Dan di saat usia-usia remaja inilah Abdullah bin Amr bin As ini betul-betul dinikahkan oleh ayahnya, yakni Amr bin As. Dinikahkan. Loh, dinikahkan itu dapat wanita yang paling cantik. Dapat wanita yang paling cantik. Akan tetapi selama 1 tahun wanita yang cantik itu belum pernah disentuh sama Abdullah bin Amr bin As. Belum pernah disentuh. Karena tidak ada kesempatan nyentuh perempuan. Ya, tidak ada waktu untuk nyentuh perempuan, itu tidak ada. Ya, waktunya digunakan karena saking zuhudnya, ya, karena saking waroknya, karena saking taatnya sama Allah dan Rasulnya, sehingga waktu-waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi satu permasalahan. Di saat Amr bin As, ayahnya seorang pedagang yang handal, seorang konglomerat, kemudian pemimpin ahli strategi peperangan ini sowan kepada putranya, yakni Abdullah bin Amr bin As. Pada waktu itu yang menerima tamu adalah istrinya. Wahai istrinya, wahai menantuku, bagaimana keadaan daripada Abdullah bin Amr bin As? Beliau adalah zuhud, ngaji terus, Qurannya 1 hari khatam, ya. Terus kemudian kalau malam tidak pernah nyentuh saya, yakni dirinya itu sholat tahajud terus, ya. Jadi nggak pernah jima, semenjak nikah itu nggak pernah jima terus, ya, nggak pernah jima. Hebat sekali itu. Tuh, itu hal ini menjadi satu dilema.
Nah, istrinya itu mengadu, tapi kehebatannya itu adalah menjadi kelemahan bagi rumah tangga karena dia tidak pernah jima saya. Sedangkan saya adalah punya satu hak, dituturi, ya, dinasehati sama ayahnya Amr bin As. Wahai anakku, tolong ibadah ya ibadah, tapi istri juga punya hak. Sampai tamunya tidak ada yang ditemui, di lockdown semuanya, ya, semuanya di lockdown semuanya. Tidak pernah nerima tamu, sehingga tamu-tamunya itu banyak yang mengadu kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, Abdullah ini kan orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, tapi kok nggak mau nerima tamu, ya, nggak mau nerima tamu itu loh, bagaimana? Sedangkan kami ya kepingin, ya karena COVID-19, ya, itu saking zuhudnya Abdullah bin Amr bin As. Jadi orang zuhud itu memang betul-betul menyepikan sesuatu duniawi, kemudian betul-betul meramaikan hati, ya, betul-betul meramaikan hati, ya. Di saat COVID inilah kezuhudan atau keuzlahan seseorang yang ahli suluk itu dipertanyakan, apakah betul-betul bisa uzlah ataukah tidak, ya. Uzlah itu betul-betul menyepikan duniawi, ya, menyepikan duniawi, meramaikan hati, ya, meramaikan hati. Jadi jikalau kumpul dengan orang-orang banyak, ya, terasa suatu itu hal yang sepi, ya. Di keramaianmu itu ada kesepian, di saat sepimu itu ada keramaian, itu adalah uzlah. Di saat kesepian, nggak ada orang, bangun malam-malam itu meramaikan hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat adanya satu keramaian masyarakat di siang hari dan lain sebagainya, dia menyepikan dari keramaian itu sendiri, hatinya senantiasa menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang betul-betul ahli suluk itu ketika terkena lokmoskwe, ya, penutupan daripada masjid, ya, penutupan daripada musola, penutupan daripada pondok pesantren, ya, maka itu tidak menjadi satu hal yang menjadi halangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menjadi hal untuk menghalangi kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nggak rame nggak mau ngaji, ya, kalau nggak rame nggak mau ngaji, ya, terus kemudian pengajianmu itu karena keramaian atau karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau taraweh kalau nggak di masjid. Apakah taraweh itu sesungguhnya ada di masjid ataukah di dalam diri kamu sendiri itu sendiri, ya. Ketika ibadah itu betul-betul mengunggulkan daripada masjid, mengunggulkan daripada madrasah, mengunggulkan daripada majelis taklim, mengunggulkan daripada pondok pesantren, ya, tentunya, ya, pengajianmu itu karena siapa, ya, karena siapa. Nah, oleh karenanya di saat apapun juga, ya, di saat tidak adanya masjid yang buka untuk buka tarawih pun, ya, kita mampu untuk meramaikan diri kita tarawih. Sesungguhnya keramaian tarawih itu terletak kepada di dalam diri kita sendiri. Sesungguhnya keramaian terhadap pengajian itu terletak kepada diri kita sendiri. Buat apa pengajian rame-rame ketika nggak ada dilarang untuk pengajian, maka dia nggak ngaji. Itu sesungguhnya dia pengajiannya hanyalah topeng semata itu, ya. Itulah merupakan topeng semata, ya. Ajaran orang-orang yang suluk, ya, orang-orang yang betul-betul bertorikoh itu haruslah bisa beruzlah, ya. Di saat sudah bisa beruzlah inilah, ya, di saat sudah bisa beruzlah inilah, ya, seseorang itu mampu, ya, seseorang itu akan mampu hakikat daripada pendekatan diri kepada Allah itu bagaimana. Nah, kembali kepada kasusnya Abdullah bin Amr bin As, sahabat cuantik, ya, dapat sahabiah cuantik tapi nggak mau gauli, ya. Kira-kira sampai kuat nggak seperti itu? Nggak mau gauli karena dekat sama Allah, ya. Nah, itu juga jadi permasalahan, sehingga ayahnya pun nasihati juga nggak mempan. Akhirnya dibawalah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anakku ini bagaimana ya Rasulullah? Dia itu hafid Quran, ya, hafid Quran. Oke, iya.
senang jihad di jalan Allah, kalau perang senantiasa berada di barisan depan bersama dengan diriku ya, sebagai panglima. Loh, terus kemudian dia kalau kerja juga giat, belajarnya juga sangat giat sekali, penulis hadis terbanyak pada waktu itu. Ya, bukan penghafal hadis. Kalau penghafal hadis Abu Hurairah, ya Abdullah bin Umar, tapi penulis hadis terbanyak ya, yang betul-betul autentik ya, itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Oke, banyak sekali. Tapi kok gak mau sama perempuan itu loh, bagaimana itu? Ya, maka daripada itu Rasulullah SAW menasehati ad-dunya, dunia ya. Dunia itu bisa maknanya adalah harta. Bisa bermakna dunia itu adalah ya dunia itu sendiri. Bisa bermakna dunia itu adalah ardun, yakni bumi ya. Bisa dunia itu bermakna kehidupan sekarang. Bisa dunia itu adalah segala sesuatu yang dekat sama kita, itu dunia. Nah, itu kan satu hal yang menyenangkan. Uang itu sangat menyenangkan, sampai uang itu kayak Tuhan ya. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu, uang itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, ya nggak punya anak, kayak Tuhan ya. Jika seseorang itu betul-betul sangat menyayangi daripada dunia, maka Allah ya akan tidak ada di dalam hati seseorang tersebut ya. Dunia itu memang tempat kesenangan. Perempuan itu juga bisa dikatakan dunia ya. Senang sekali ya lihat perempuan ini cocok ya, lihat perempuan yang lain juga bening ya, lihat perempuan yang lain lagi jernih ya, lihat pemandangan yang lain ya, sangat enak sekali. Perempuan itu enak sekali ya. Akan tetapi ya, ketika itu semuanya dituruti, syahwat itu semuanya akan dituruti. Memang dunia itu adalah mata, hal yang sangat menyenangkan. Tetapi ingat, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya daripada hal yang menyenangkan ya. Ketika orang punya istri tapi istrinya kurang ajar, hartanya kira-kira bermanfaat enggak? Enggak akan bermanfaat. Ya, istrinya geger terus ya. Maka harta itu tidak akan bisa menyenangkan orang tersebut ya. Harta itu akan menjadi berantakan ya, gara-gara perempuan yang betul-betul gak bagus ya. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya dunia itu sesungguhnya adalah al-mar'atu solihah, perempuan yang solihah. Lah, maknanya solihah itu berkompeten, bisa bermakna berkompeten. Bisa solihah itu maknanya adalah budi pekerti yang bagus. Otomatis memiliki budi pekerti yang bagus. Loh, punya gaji cuma 100.000 tapi itu solihah. Masya Allah, enggak apa-apa 100.000. Ini memang lockdown kok ya, bagaimanapun juga ya. Ini adalah posisi lockdown ya. Maka dia akan menerima, dan rizki 100.000 itu akan menjadi bagus. Kalau rizki 100 juta tapi istrinya minta A, B, C, D, E, yang itu adalah di luar nalar ya, maka atau geremengnya luar biasa ya, kalau kayak siaran radio rusak Indonesia ya, maka ini 100.000 ini aduh punyengnya setengah mati ya. Sampai-sampai di saat tidur pun harus minum obat penedur ya, obat penenang dan lain sebagainya. Maka ini adalah dunia yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya dunia yang menyenangkan, wahai Abdullah bin Amr bin As, itu adalah al-mar'atu sholihah, wanita yang betul-betul kompeten. Kompeten itu mampu untuk memahami suami dengan bagus ya. Kalau suaminya tiba-tiba kok tidur di kamar, yo ngerti yo. Suaminya minta apa, yo nggak perlu suaminya menjelaskan ya. Kalau suaminya tanya haidnya sudah selesai atau belum, ya sudah pahamo, ya sudah pahamo. Kan gayanya kalau mau seperti itu kan seperti haidnya sudah selesai ataukah belum, ya itu gaya-gaya laki-laki ya, gaya-gaya laki-laki. Kalau laki-laki sering pergi ke kitchen atau pergi ke dapur, ya pahamo, berarti suaminya mau dibikinkan kopi, kohwa, ya dan lain sebagainya. Ya nggak usah disuruh ya, harus betul-betul tahu body linguis ya seorang suami ya. Suaminya pingin apa, itu adalah solihah, adalah orang yang memiliki kompetensi yang bagus ya, orang yang berkompeten ya, orang yang
berkompeten. Itu maknanya daripada solihah. Budi pekerti yang bagus ya. Jadi dimarahi di bagaimanapun juga dia menganggap ya bahwasanya marahnya suami itu adalah barokah. Mungkin itu bukan marah tapi suara yang sangat keras saja ya. Mungkin ya itu adalah suara yang sangat keras ya. Mungkin itu adalah suara malaikat pembawa rahmat dan lain sebagainya ya. Jadi tidak seperti itu ya. Bukan berarti ya udah saya sabar suami saya juwahatnya setengah mati, memang dia kayak Fir'aun ya. Sabar ya sabar, tapi jangan memfir'aunkan suami ya, ngawur itu ya. Perkataannya sih sabar ya, tapi hakikatnya nyelekit sekali ya, ndak boleh seperti itu ya. Saya sabar jadi istrinya sampean ya. Walaupun sampean seperti Fir'aun, saya tetap harus sabar seperti Asia. Itu kurang ajar ya. Itu kurang ajar itu ya. Itu bahasa lembut tapi menusuk ya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Wanita solihah adalah wanita yang berkompeten, wanita yang memiliki budi pekerti yang bagus. Itu adalah wanita yang solihah ya. Oleh karenanya wahai Abdullah bin Amr, suami istrimu itu adalah wanita yang bagus. Oleh karenanya gaulilah dia. Menggauli istri itu sama dengan berjihad, yakni membunuh kafir 1000 ya. Itu kalau malam Jumat sekarang ya. Kalau besok itu membunuh kafir 10, kalau lusa membunuh kafir 20, lusanya lagi membunuh kafir 100, lusanya lagi membunuh kafir 500, dan setiap malam Jumat 1000. Katanya bojone, mas sampean itu mateni kafir ta mateni aku mas ya. Bolak balik njaluk ya. Mateni kafir ta mateni saya ini ya. Ya mateni kafir ya, tapi ada masa-masanya ya. Nah, oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As, gauli istri kamu. Istri kamu adalah solihah dan itu akan menjadi anak-anak yang bagus. Sehingga anaknya Abdullah bin Amr bin As menjadi anak yang bagus. Kamu harus dijaga ngaji kamu, jangan satu hari khatam 30 juz. Berapa ya Rasulullah? 30 hari khatam juz. Khatam. Tidak ya Rasulullah, satu hari harus khatam 30 juz. One day 30 juz ya. Oh tidak. Nolak dia. Kemudian Rasulullah nawari 20 hari khatam. Tidak ya Rasulullah. Ya udah, kalau gitu 1 minggu sekali kamu khatam Quran. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, ini tawaran terakhir wahai Abdullah bin Amr bin As ya, supaya tubuh kamu juga memiliki hak. Kamu jangan ngaji terus, maka daripada itu kamu khataman Quran 1 kali khataman atau 30 juz itu adalah 3 hari ya. 3 hari ya. Ya, jadi 3 day ya, 3 day 30 juz ya. 3 hari 30 juz ya, 30 juz ya. Ya, sampean Ramadan tok khatame ya. 1 tahun 1 juz ya. 1 tahun 1 juz ya. Nah, ini bahaya sekali. Minimal itu kalau sudah khatam Quran, sudah hafid Quran, minimal lah ya 1 hari harus diteres 1 juz murojaahnya ya. Murojaah itu lebih penting daripada menghafalkannya ya. Murojaah Quran itu sangat penting sekali. Terus kemudian tamu kamu juga punya hak wahai Abdullah bin Amr. Setiap ada tamu itu membawa barokah ya. Ini loh Rasulullah ngajari bahwasanya orang yang zuhud, orang yang dekat sama Allah itu ibadah sosialnya harus diutamakan daripada ibadah ritualnya ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Pertama vertikal. Orang yang beruntung itu orang yang dekat diri sama Allah. Wa amilus sholihat horizontal. Wa tawasaw bil haq horizontal. Wa tawasaw bis sabr horizontal. Artinya 1 vertikal, 3 horizontal. Orang yang bagus horizontalnya, muamalahnya bagus ya. Covid di saat Covid ini sangat empati terhadap masyarakat ya. Masyarakat tidak bisa mencari duit dengan semaksimal mungkin. Masyarakat dalam keadaan sangat susah di saat buka maupun sahur.
Dia harus empati seperti itu. Bukan hanya wiritan melulu, orang nggak makan nggak diurus, ya dia nggak akan dekat sama Allah. Ya, fama tarham fakadzalika turham. Barang siapa orang yang mengasihi hambaku, maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengasihi hambanya Allah, maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang suka membuka, ya, maka ketika berdoa membuka, maka itu akan sering kali dikabulkan doanya oleh Allah. Tangan yang genggam, ya, ketika doa genggam, maka tentunya itu akan merusuk terus, ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, ya. Tidaklah kealiman seseorang itu ditentukan ibadah vertikalnya, tetapi kebanyakan orang alim ditentukan ibadah horizontalnya, ya. Imam Ghazali iku alim, sama kakaknya Imam Ahmad juga alim. Itu karena ayahnya ibadah sosialnya bagus. Ayahnya itu kalau punya keuntungan sepertiga untuk masyarakat, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk modal. Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi wali besar karena ibunya juga dermawan yang sangat luar biasa ibunya. Ya, ibunya juga sangat luar biasa. Sayyidah Khadijah melahirkan habaib, melahirkan orang yang hebat karena Sayyidah Khadijah itu adalah wanita yang sangat dermawan, ya, terkenal kedermawanannya semuanya, ya. Oleh karenanya, ya, dunia itu sangat menyenangkan, akan tetapi kesenangan dunia itu pada hakikatnya terletak kepada wanita yang solihah, ya, wanita yang solihah, yang qonitah hafidhah. Qonitah itu nurut, hafidhah mampu menjaga kehidupan rumah tangganya.